Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, semoga kita semuanya selalu sehat, selamat, dimudahkan dalam memahami ilmu dan senang mempelajarinya dengan penuh keberkahan untuk selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Materi, produk, dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yuk kita ingat kembali. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau dipakai sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Proses, urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Kerajinan adalah suatu karya yang dihasilkan bukan dari mesin, melainkan dari tangan terampil manusia. Media adalah sebuah bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat. Sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Kerajinan berbasis media campuran adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu yang dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik, namun tetap fungsional sesuai fungsi asli kerajinan tersebut. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran: 1. Batu, 2. Logam, 3. Plastik, 4. Kayu, 5. Keramik. 1. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia. Juga ada batu akik. Batu permata sebenarnya adalah sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi. Di Indonesia hanya beberapa tempat yang mengandung batu permata, antara lain di Provinsi Banten dengan Kalimayanya atau batu opal, di Lampung dengan batu jenis-jenis anggur yang menawan dan jenis cempaka, di Pulau Kalimantan dengan kecubungnya dan intan atau berlian. 1. Bahan dan alat kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Perhatikan gambar dari sebelah kiri ke kanan. A. Aneka batu. B. Kayu. C. Logam. 2. Alat kerajinan batu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan batu
membutuhkan alat khusus mulai alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Sebelum dijadikan perhiasan atau kerajinan, batu harus dipoles terlebih dahulu. Tidak semua tempat di dunia ini mengandung batu permata. Bahan utama yang digunakan adalah batu, jadi harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinannya. Perhatikan gambar dari sebelah kiri ke kanan. A. Aneka perangkat alat yang dibutuhkan, seperti ember dan wadah. B. Alat penghalus batu. C. Alat pemecah batu. 3. Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. A. Batu dengan kayu. B. Batu dengan logam. 2. Logam. Unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi ini. Jenis-jenis logam memiliki sifat kegunaannya masing-masing. Beberapa jenis logam diantaranya besi, aluminium, perunggu, timah, kobalt seng, tembaga, dan lainnya. Logam juga digunakan untuk pembuatan produk kerajinan. Daerah penghasil kerajinan dari logam diantaranya emas terdapat di Kalimantan Selatan, Jawa. Kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. 1. Bahan kerajinan logam. Bahan utama yang digunakan adalah logam. Maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kain, rotan, batu, kerang, dan sebagainya. Perhatikan gambar. A. Perak. B. Aluminium. 2. Alat kerajinan logam. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yang dari mulai alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Coba perhatikan gambar. A. Alat penggiling logam menjadi plat. B. Alat patri. C. Tang lancip. D. Penjepit. 3. Produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Perhatikan gambar. A. Kalung logam dengan kain sebagai talinya. B. Wadah lilin dari logam dan rangka logam dililit dengan rotan. C. Hiasan. 3. Plastik. Jangan pernah sepelekan plastik, meski sering dituding berbahaya bagi lingkungan. Nyatanya, plastik terbukti meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendekatan teknologi tepat guna, plastik punya manfaat luar biasa. Mulai dijadikan bahan bakar, bisa juga untuk pupuk, hingga bisa dipakai sebagai campuran aspal. Tak heran, bagi mereka yang berpikir visioner,
juga mampu melihat sisi positif plastik dapat diolah menjadi rupiah. Sudah banyak contoh sampah plastik asal dikelola dengan tepat dapat dijadikan bisnis dengan keuntungan menggiurkan. Plastik sudah menjadi bagian hidup sekarang ini. Berbagai macam pengguna plastik mulai dari pembungkus makanan, bahan kecantikan, alat-alat rumah tangga, sampai alat dan perangkat elektronik. Sifat plastik yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah menjadi salah satu pertimbangan penggunaan barang berbahan plastik ini. 1. Bahan kerajinan dari plastik. Bahan utama yang digunakan adalah plastik. Maka plastik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti botol plastik, kantong plastik, bekas perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kayu, kain, logam, dan sebagainya. Perhatikan gambar botol bekas air mineral. 2. Alat kerajinan dari plastik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah gunting. Namun, jika ingin digiling atau dipres, maka perlu alat khusus. Dapat pula dipanaskan agar dapat dicetak. Perhatikan gambarnya. A. Gunting. B. Alat penggiling plastik. 3. Produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Perhatikan gambarnya. A. Plastik dengan logam. B. Plastik dengan pita. 4. Kayu. Kayu tergolong keras. Dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu, juga dapat dengan teknik tempel atau sambung. Indonesia memiliki hutan tropis yang menghasilkan kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. 1. Bahan kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu. Maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati landa, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Lihat gambar limbah kayu. 2. Alat kerajinan kayu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan kayu tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Perhatikan baik-baik gambarnya. A. Pahat. B. Amplas. C.
aneka gergaji. D. Mesin bubut. 3. Produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Perhatikan gambarnya. A. Kayu dengan logam. B. Kayu dengan kaca. 5. Keramik. Asal kata keramik adalah keramos, bahasa Yunani, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Keramik di Indonesia yang kental akan corak budaya yang membedakan dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. 1. Bahan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat. Maka, keramik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan, seperti tanah liat stoneware dengan bakaran hingga 1300 derajat Celcius, tanah liat merah atau earthenware dengan bakaran hingga 1000 derajat Celcius, porselein, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Coba dilihat gambarnya. Warna-warni tanah liat sebagai bahan utama kerajinan dari keramik. 2. Alat pembuatan kerajinan keramik. Yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, dan sebagainya. Coba perhatikan gambarnya dari kiri ke kanan. A. Butsir. B. Roll. C. Spon. D. Tali pemotong. E. Alat putar tangan. F. Alat putar kaki. G. Tungku pembakaran. 3. Produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran. Perhatikan gambarnya dengan baik-baik. A. Keramik dengan kain. B. Keramik dengan rotan. Anak-anakku sekalian, limbah atau sampah organik atau anorganik bisa diolah atau dibentuk sebisa kamu. Bila nanti suatu saat kamu ada kesempatan waktu atau berpikir tentang itu, menjadikan sesuatu yang menarik, bermanfaat, dan dapat dijual online, sangat bisa menjadi pemasukan di masa pandemi saat ini. Selama ada kemauan, tangan yang kreatif, dan sabar, tekun, rezeki akan datang tanpa diduga. Selamat mencoba, semoga beruntung. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.